expression dari Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Tadi juga dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD itu bisa dilakukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya Indonesia untuk masuk menjadi keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menemukan titik terang. Dalam pertemuan resmi anggota OECD di Paris lalu, sebanyak 38 negara maju setuju dan sepakat Indonesia menjadi anggota baru OECD. Roadmap Accession Country atau peta jalan keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD telah diterima oleh pemerintah dengan keputusan bulat. Bergabung bersama negara-negara maju, sebanyak 38 negara maju menyatakan pendapatnya setuju dan sepakat bahwa Indonesia menjadi bagian anggota OECD yang baru. Negara-negara maju OECD menganggap perekonomian Indonesia tumbuh sangat positif, stabil, serta dinilai sangat layak untuk naik tingkat, siap menjadi negara maju, dan bergabung sebagai anggota OECD. Di sisi lain, bergabungnya Indonesia dalam OECD menjadi penting mengingat Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi birokrasi besar-besaran. Sebab, dengan keikutsertaan ini, Indonesia bisa mengambil peran strategis dalam berbagai macam kebijakan dan standarisasi kebijakan serupa dari negara OECD lain. Selain itu, masuknya Indonesia sebagai anggota OECD juga bisa mendatangkan investasi dari negara anggota lain untuk masuk dalam pembangunan di tanah air. Untuk itu, selain OECD, Indonesia juga sudah aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain melalui blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economic Framework dan Regional Comprehensive Economic Partnership, hingga kerjasama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa. Dan terkait dengan expression dari Indonesia untuk menjadi anggota OECD, tadi juga dijelaskan bagaimana proses dari membership OECD itu bisa dilakukan. Sebetulnya kerjasama antara Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan kita sudah melakukan berbagai kerjasama seperti economic survey dan juga bahkan melakukan assessment terhadap faktor-faktor apa yang Indonesia lakukan yang sebetulnya menggunakan benchmark seperti anggota OECD yang lain, yaitu pertama bahwa Indonesia melakukan assessment terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment. Nah, kita selama ini sudah melakukan banyak sekali reform untuk kepentingan memperkuat perekonomian Indonesia sendiri. Namun ternyata itu juga sesuai dengan persyaratan atau keanggotaan OECD sendiri. Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD. Saya mungkin nanti akan memiliki pertemuan bilateral sendiri dengan Mr. Corman. Namun tadi Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat, dan juga manfaat dari proses membership itu sendiri harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Menkyu. Pertama, sekali lagi beberapa kali diulang oleh Sekjen OECD mengenai masalah leadership Bapak Presiden, demokrasi di Indonesia, balance and strong leadership yang dimiliki oleh Bapak Presiden dalam membawa Indonesia dalam situasi sekarang. Yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa Bu Menkyu tadi sudah menyampaikan sebenarnya kerjasama kita dengan OECD itu sudah cukup lama. Dari sejak 2007 kita sudah menjadi key partner dari OECD dan kemudian kita juga ikut Enhanced Engagement Program. Dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia mulai tahun 2015.